Pesan ini ditujukan untuk setiap pria yang pernah menatap layar kosong sambil bertanya, "Kenapa dia tak menghubungiku?" Untuk kamu yang pernah terus menyegarkan pesan, berharap namanya muncul. Untuk kamu yang menahan diri mengirim pesan duluan, berharap diam bisa berbicara lebih lantang. Bagaimana jika aku katakan, diamnya sudah berbicara, lebih keras dari pesan apapun yang bisa dia kirim? Dan bagaimana jika aku katakan, cara kamu merespons diam itu menentukan segalanya? Komentar di bawah jika kamu merasakannya. Aku tidak mengejar. Ini bukan sekadar video, ini panggilan untuk bangun. Kalau kamu lelah menebak niatnya, lelah dengan cemas, ragu, dan menunggu wanita yang tak pernah menunggumu. Dengarkan baik-baik. Diam itu bukan kebingungan. Diam adalah pesan. Hanya pria yang disiplin, pria dengan keteguhan, pria dengan kendali atas dirinya, yang bisa mendengarnya dengan jelas. Pesan ini memang akan menusuk dalam, dan memang seharusnya begitu, karena kamu sudah terlalu lama membuang waktu. Beberapa dari kalian bahkan membangun hidup di sekitar wanita yang tak pernah meminta untuk diselamatkan. Jika video ini menyentuhmu, subscribe ke channel ini. Bukan hanya untuk mendukung kami, tapi untuk membantu lebih banyak pria menemukan kebenaran. Kebenaran yang bisa menghentikan mereka dari terus mengejar, memohon, atau runtuh. Nomor 1. Dia menunggu reaksimu. Ada alasan kenapa diamnya terasa lebih nyaring dari semua kata yang pernah dia ucapkan. Karena diam itu bukan kosong, dia penuh makna. Diam adalah strategi, dan entah kamu sadar atau tidak, dia sedang menggunakannya untuk mengamati kamu dari kejauhan. Dia mundur, lalu menatap ruang di antara kalian, layaknya kaca pembesar yang diarahkan langsung ke jiwamu. Setiap kata yang tidak kamu ucapkan, setiap pesan yang tidak kamu kirim, setiap momen yang kamu biarkan menguap, semuanya menjadi bagian dari jawaban yang sedang dia tunggu. Kamu pikir dia sudah melupakanmu? Tidak. Dia hanya memberi ruang untuk melihat apa yang akan mengisinya. Apakah itu ketenangan atau kekacauanmu sendiri? Bayangkan ini, seorang pria duduk sendirian, menatap ponselnya, ragu apakah harus mengirim pesan. Sudah 3 kali dia mengetik, lalu menghapus. Ia bimbang antara tetap diam atau membiarkan dirinya rentan. Tapi masalahnya bukan pada pesannya. Masalahnya, jauh di dalam hati, dia belum yakin akan nilainya sendiri. Dia tidak percaya bahwa kehadirannya atau justru ketidakhadirannya punya kekuatan. Dan itulah pria yang sedang dia tunggu. Bukan karena dia ingin pesan itu, tapi karena di momen ketika kamu sendirian dengan emosimu, identitas aslimu mulai terlihat. Apakah kamu badai atau kamu justru tenggelam di dalamnya? Di titik ini, kebanyakan pria gagal. Karena mereka menganggap diam itu tentang mereka, padahal bukan. Diam adalah cermin. Seorang wanita bisa berhenti mengirim pesan, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melihat apa yang akan kamu lakukan saat kamu tidak mendapatkan balasan. Apakah kamu tetap berdiri tegak atau kamu goyah? Inilah kenyataan pahitnya. Pria yang tidak bisa duduk tenang dalam diam, yang butuh validasi instan, yang langsung panik saat diabaikan, bukanlah sosok yang bisa dia hormati. Karena jika sedikit jarak darinya bisa membuatmu memohon, mengejar, kehilangan arah, itu berarti kamu memang belum pernah berpijak di tanah yang kokoh. Kamu tidak bisa memimpin sebuah hubungan jika emosimu terseret kemana-mana hanya karena dia tidak membalas pesanmu selama beberapa jam. Jadi apakah diamnya disengaja atau tidak, itu tetap jadi ujian. Tapi bukan ujian tentang cinta atau kesetiaan. Ini ujian tentang kamu. Dan sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana jika diam yang kamu coba isi sebenarnya adalah tantangan untuk berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu yang tidak bisa dia tinggalkan? Karena pada akhirnya, kekuatan seorang pria tidak diukur dari seberapa keras dia bicara atau seberapa cepat dia merespons, tapi dari seberapa tenang dia tetap berdiri saat segala hal terasa tidak pasti, saat tidak ada validasi, saat dunia terasa goyah, dan dia masih muncul sebagai batu karang. Ada sebuah pepatah, kekuatan sejati bukan dilihat dari bagaimana orang memperlakukanmu, tapi dari seberapa kecil perlakuan mereka bisa menggoyahkanmu. Jadi, saat dia diam, tanyakan pada dirimu sendiri,
Apakah aku berakar dalam identitasku? Atau harga diriku masih bergantung pada bunyi notifikasi? Nomor 2, dia bukan tanggung jawabmu untuk diperbaiki. Ketika seorang wanita memilih untuk diam, beberapa di antara kalian merasa bahwa itu adalah tugas kalian untuk mengakhiri keheningan itu, seolah-olah kalian harus menenangkan badai yang tidak kalian buat. Pemikiran seperti ini adalah awal dari penjara emosional kalian. Begitu kalian merasa bahwa jarak emosionalnya adalah masalah yang harus kalian perbaiki, kalian mulai kehilangan pandangan bahwa tidak semua keheningan adalah kesalahan kalian, dan tidak setiap rasa sakit adalah masalah kalian untuk disembuhkan. Jika kalian terus berusaha menyembuhkan luka yang bukan milik kalian, kalian akan cepat kehabisan tenaga dan hancur dalam siklus memberi terlalu banyak. Bertanya-tanya mengapa usaha kalian tidak membawa kedamaian. Dia bukanlah puzzle yang rusak yang menunggu untuk disusun kembali menjadi kebahagiaan hanya dengan validasi, kebaikan, atau upaya emosional kalian. Mungkin dia tengah menghadapi kekacauan internal, ketakutan, trauma, ekspektasi, atau kebingungannya sendiri, tapi itu bukan berarti kalian harus menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Keyakinan bahwa jika kalian mencintainya dengan lebih keras, dia akan terbuka lagi adalah kesalahan besar, bahkan berbahaya. Itu menarik kalian ke dalam pola pikir yang mengatakan bahwa nilai diri kalian diukur dari seberapa baik kalian bisa memperbaiki seseorang yang bahkan tidak meminta untuk diselamatkan. Coba tanyakan pada diri kalian, apakah kalian akan menginginkan seseorang untuk memikul beban mental kalian tanpa pernah mengatakan apa-apa sebagai imbalannya? Apakah kalian ingin seseorang memecahkan teka-teki emosional kalian tanpa pernah membiarkan mereka masuk ke dalam pikiran kalian? Lalu, mengapa kalian menawarkan diri sebagai solusi untuk seseorang yang belum memberitahu kalian ada masalah? Keyakinan bahwa menjadi pria baik berarti selalu tersedia secara emosional, sangat sabar, memaafkan segalanya, dan menawarkan perhatian tanpa batas adalah jebakan yang menguras energi pria. Karena kecerdasan emosional tidak sama dengan menjadi budak emosional. Ada perbedaan antara memiliki empati dan terjebak di dalamnya. Ketika kalian merasa hubungan kalian hanya sesi konseling, di mana perasaan kalian selalu ditekan demi memperbaiki perasaan dia, itu bukan cinta. Itu adalah hutang emosional. Dan bunga dari hutang itu berkembang setiap hari ketika dia menarik diri dan kalian terus mengejarnya. Setiap kali dia menjauh dan kalian panik, setiap kali dia menunjukkan ketidakpedulian dan kalian merespons dengan kehadiran yang berlebihan. Inilah kenyataan pahit yang dibuka oleh pil merah. Tidak setiap wanita yang menarik diri itu rusak. Beberapa dari mereka mungkin hanya tidak tertarik pada kalian. Dan alih-alih mengakui bahwa mereka tidak memilih kalian, mereka mundur ke dalam keheningan, berharap kalian menangkap sinyal itu tanpa harus ada konfrontasi. Naluri kalian untuk mengejar keheningan itu dan mengisinya dengan hadiah, pesan, kenyamanan, dan usaha hanya akan membuatnya semakin jauh. Karena pada dasarnya, dia tidak butuh diperbaiki. Dia hanya butuh ruang, kejelasan, atau bahkan seseorang yang lain. Dan ketika seluruh identitas kalian bergantung pada kebutuhan untuk dibutuhkan, ketidakhadiran itu menjadi musuh kalian. Saat inilah kalian harus memutuskan siapa yang sebenarnya kalian coba sembuhkan, dia atau diri kalian sendiri. Sebab kenyataannya, banyak pria memproyeksikan kebutuhan mereka akan validasi lewat lensa kepahlawanan, berpikir bahwa jika mereka membantu cukup, dia akan mencintai mereka. Tetapi yang sebenarnya kalian katakan adalah, jika saya berkorban cukup banyak, mungkin saya akan dipilih. Itu bukan cinta. Itu adalah bertahan hidup. Itu adalah keputusasaan. Itu adalah pria yang belum menyadari bahwa dia sudah berharga, bahkan tanpa harus menyelamatkan siapapun. Bayangkan seorang pria yang terus mengirim pesan pada wanita yang sudah berhari-hari tidak membalas, mengirimkan catatan suara, membagikan cerita yang mungkin menarik perhatiannya, memeriksa waktu terakhir dilihatnya, berpikir terlalu banyak tentang setiap detail keheningannya seolah-olah itu adalah misi penting. Sekarang bayangkan pria yang sama, tetapi ia mengalihkan energinya untuk membangun bisnis. Membentuk tubuhnya menjadi kuat, dikelilingi oleh pria-pria yang stabil, dan menciptakan kehidupan yang begitu penuh sehingga ketidakhadirannya tidak lagi membuatnya merasa kosong. Itu bukan fantasi.
Itu adalah pilihan. Dan pilihan itu dimulai saat kalian berhenti percaya bahwa penyembuhan seorang wanita adalah tanggung jawab kalian. Beberapa dari kalian diajarkan bahwa maskulinitas berarti menanggung segala sesuatu dengan diam, menjadi jangkar, memperbaiki retakan, selalu ada, bahkan ketika tidak ada yang datang untuk kalian. Itu mulia, sampai akhirnya menjadi pengabaian diri. Karena pria yang memperbaiki segalanya untuk semua orang dan melupakan dirinya sendiri akhirnya akan membenci orang-orang yang coba diselamatkan itu. Kalian bukan terapisnya, dan meskipun dia menangis, menarik diri, dan datang pergi, kalian tidak dimaksudkan untuk menafsirkan itu sebagai undangan untuk melakukan lebih banyak. Kadang-kadang keheningannya berarti dia kewalahan, kadang-kadang itu berarti dia terganggu, kadang-kadang itu berarti dia sudah selesai, dan tidak ada satu pun dari itu yang perlu kalian perbaiki. Peran kalian bukan untuk menganalisis setiap perubahan suasana hati, setiap keterlambatan balasan, atau kehilangan kasih sayang mendadak, seolah-olah kalian sedang memecahkan kasus. Karena kenyataannya, semakin kalian mencoba memperbaiki apa yang bukan milik kalian, semakin rusaklah kalian. Kekuatan sejati ada pada mengetahui kapan harus pergi. Bukan karena kalian menyerah, tetapi karena kalian menghargai diri sendiri cukup untuk tidak memainkan peran yang seharusnya tidak pernah kalian isi. Dan kalian mungkin berpikir, tapi jika saya tidak memperbaikinya, saya akan kehilangannya. Untuk itu saya katakan, jika memperbaikinya adalah satu-satunya cara dia tetap tinggal, maka sebenarnya dia tidak pernah tinggal untuk kalian. Dia tinggal untuk versi kalian yang rela menyerahkan rasa hormat diri demi kenyamanannya. Dan ketika kalian hidup seperti itu, dia mungkin tetap tinggal, tetapi dia tidak akan mengagumi kalian. Dia tidak akan menghormati pria yang mengubah dirinya hanya untuk menghindari konflik. Dia tidak akan menginginkan pria yang mengecilkan dirinya secara emosional agar dia tidak merasa kewalahan. Kalian ingin diinginkan? Bangunlah diri kalian menjadi pria yang tahu bagaimana memberi ruang untuk pertumbuhan seseorang tanpa menjadikannya tanggung jawab kalian. Itu berarti ketika dia diam, kalian tetap konsisten. Bukan dalam mengejar, tetapi dalam arah kalian. Tunjukkan dirimu untuk dirimu sendiri begitu intens, sehingga kehadirannya atau ketidakhadirannya tidak lagi menentukan nilai hari kalian. Bangunlah, jalani jadwal kalian. Tetap bugar, bermeditasilah, bacalah, bekerjalah, bangunlah. Jadilah pria dengan daya tarik yang begitu kuat, hingga siapapun yang menjauhkan diri akan merasakannya dalam hati mereka. Bukan karena kalian memaksa, tetapi karena kalian telah menjadi demikian. Nomor 3, dia sedang mengukur nilai dirimu. Banyak pria yang tidak menyadari bahwa bahkan ketika seorang wanita diam, dia sedang mengamati sesuatu. Baik saat kamu berbicara, atau saat diam, memberi, atau menahan diri, semuanya diperhatikan lebih dari yang kamu kira. Bukan hanya kata-katamu yang dia pertimbangkan, tetapi juga bagaimana kamu mengucapkannya, bagaimana kamu berdiri, bahkan bagaimana kamu bertindak. Bukan hanya hadiah yang kamu berikan, tetapi alasan di balik pemberian tersebut. Di balik senyumannya, seringkali tersembunyi pertanyaan seperti, seberapa kuat kepercayaan dirinya? Apakah dia tetap tenang di tengah kekacauan? Apakah dia bisa tetap tegak atau justru goyah? Mungkin kamu berpikir bahwa kamu sedang membangun hubungan, tetapi sebenarnya dia sedang mengamati. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk melihat fondasi. Wanita secara alami mencari kestabilan. Dan bukan hanya tentang uang. Ini tentang kestabilan dalam keputusan, emosi, dan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri ketika tidak ada yang melihat. Banyak yang tidak menyadari bahwa ujian ini tidak diumumkan. Tidak ada tanda, tidak ada pengumuman. Tapi ujian datang dalam bentuk godaan kecil, dalam penundaan balasan pesan, atau candaan yang menguji batas. Bukan karena dia jahat, tetapi karena dia ingin tahu, apakah pria ini bisa memimpin, atau akan runtuh hanya karena aku mundur satu langkah? Jika kamu pikir terus memberi tanpa henti akan membuatnya bertahan, kamu keliru. Wanita tidak tertarik pada pria yang rela mengorbankan harga dirinya demi kenyamanan hubungan. Mereka ingin pria yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menahan diri. Pria yang bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah.
Pria yang tahu bahwa rasa hormat jauh lebih penting daripada penerimaan. Perhatikan ini, dia membatalkan janji mendadak. Apa reaksimu? Kamu diam dan bilang tidak masalah, atau dengan tenang dan tegas menetapkan batasan? Ketika dia bercanda merendahkan di depan teman-temannya, apakah kamu hanya tertawa agar suasana tetap terjaga, atau kamu menatapnya dan berkata, "Jangan lakukan itu lagi"? Reaksi-reaksi kecil seperti inilah yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Apakah kamu pria yang bisa tetap tegak meski dihadapkan pada kecantikan, emosi, atau tekanan sosial? Ini bukan tentang permainan. Ini tentang kesadaran bahwa nilai dirimu tidak diukur dari seberapa keras kamu mencoba membuktikan dirimu, tetapi dari seberapa teguh kamu berdiri pada prinsip-prinsipmu, bahkan ketika diuji. Masalahnya, banyak pria yang tidak menyadari ketika mereka sedang diuji. Mereka menganggapnya sebagai momen biasa. Mereka tidak tahu bahwa ketika dia membuatmu menunggu tanpa penjelasan, dia sedang mengamati. Akankah dia kehilangan kendali? Akankah dia mengejar? Akankah dia marah berlebihan? Atau akan tetap tenang dan melanjutkan hidupnya? Wanita merasakan energi. Mereka tahu mana pria yang mengisi ruang dengan kehadiran yang kuat dan mana yang hanya berharap diperhatikan. Jika kamu terus-menerus mengorbankan dirimu agar dia tetap bahagia, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu bukan seorang pemimpin, tapi pengikut. Bukan karena kamu tidak baik, tapi karena kamu tidak cukup kuat. Wanita tidak tertarik pada kelembutan yang tidak memiliki tulang punggung. Seorang pria sejati bukan tentang menjadi keras. Ini tentang menjadi stabil. Saat badai datang, dia tidak panik. Saat cinta diuji, dia tidak memohon. Saat dia diabaikan, dia tidak terburu-buru mengejar, tetapi mengamati dan memilih. Apakah wanita ini pantas untuk energiku, atau sudah waktunya untuk melanjutkan? Inilah kenyataannya. Dalam setiap interaksi, seorang wanita selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia cukup kuat untukku? Dan jika jawabannya tidak, dia mungkin tidak langsung pergi. Tetapi dia mulai menjauh, sedikit demi sedikit, secara perlahan. Dan kamu akan merasakannya. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena kamu belum membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan tempat itu. Ya, ini bisa terdengar berat, tapi tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkanmu. Karena selama kamu mencari cinta dengan cara memohon, mengemis, atau membuktikan, kamu akan selalu menjadi pilihan terakhir, bukan prioritas. Tetapi ketika kamu membangun dirimu menjadi pria yang tidak perlu membuktikan apapun, karena hidupmu, cara berpikirmu, dan kehadiranmu sudah cukup berbicara, disitulah wanita yang tepat akan melihatmu dan berkata, itulah dia. Mau dihormati? Jadilah pria yang tahu bahwa nilai dirinya tidak perlu dipertanyakan. Seorang pria yang tidak akan mengorbankan prinsipnya hanya untuk mendapat tempat di hati seseorang. Seorang pria yang tahu bahwa jika dia harus merendahkan dirinya demi disukai, maka tempat itu bukan untuknya. Pria seperti itu tidak berusaha diterima. Dia memilih. Dan pria yang memilih, itulah pria yang tidak hanya diinginkan, tetapi juga dibutuhkan. Nomor 4. Jadilah pria yang dia sesali telah pergi. Ada saatnya setelah dia pergi, setelah pesan-pesan berhenti, dan panggilan-panggilan menghilang dalam keheningan, kamu akan menemukan dirimu sendiri di ruangan yang sunyi, penuh dengan kenangan dan pertanyaan yang tak terjawab. Dalam keheningan itu, kebanyakan pria akan runtuh atau bangkit, karena semua yang dulu kamu andalkan, tawa darinya, keberadaannya, pengakuannya, sekarang hanya menjadi bayangan. Dan di sini perjalanan dimulai. Bukan untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, tetapi untuk merebut kembali diri yang telah kamu korbankan demi mempertahankannya. Karena kenyataannya yang jarang dibicarakan orang adalah ini. Pria yang dia sesali telah pergi bukanlah pria yang memohon, yang memelas, atau mengirimkan pesan panjang-panjang berusaha menjelaskan perasaannya. Dia adalah pria yang menghilang dalam disiplin, tenggelam dalam visi, dan tenggelam dalam tujuan, dibentuk oleh api yang ditinggalkan. Dan jika itu terasa sakit, memang seharusnya begitu. Karena kenyataannya ini tidak hadir untuk menghiburmu, melainkan untuk membangunkanmu,
untuk menunjukkan bahwa menjadi pria yang dia sesali telah pergi bukan tentang balas dendam atau membuatnya menderita. Ini tentang menjadi pria yang tidak mencari validasi, karena hidupnya sudah penuh, fokus, dan magnetis, tak bergantung pada siapapun yang tidak mampu melihat nilainya. Transformasi itu dimulai bukan dengan amarah, tetapi dengan kejelasan. Kejelasan bahwa versi dirimu yang dia tinggalkan mungkin terlalu lembek, terlalu emosional, terlalu tidak pasti, terlalu tersedia, terlalu berusaha membuktikan diri daripada sekadar menjadi. Dan meskipun pria itu mungkin mencintainya dengan tulus, dia belum belajar bagaimana mencintai dirinya sendiri dengan kekuatan. Dan pria yang belajar melakukannya, yang mengubah patah hati menjadi hasrat, keheningan menjadi refleksi diri, dan ketidakhadiran menjadi ambisi, akan menjadi pria yang bukan hanya diingat, tetapi dirasakan di setiap ruangan yang dia masuki tanpa dirimu. Bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia berkembang menjadi sesuatu yang langka, yang tak bisa dibeli dengan permintaan maaf begitu hilang. Sekarang bayangkan seorang pria yang berhenti mengejar penutupan dan mulai mengejar kebesaran. Yang menggunakan setiap rasa sakit emosional bukan sebagai bahan bakar untuk amarah, tetapi sebagai bahan bakar roket untuk reinvensi. Yang bangun lebih pagi, yang berlatih lebih keras, yang memotong kebisingan dan membangun disiplin yang begitu kuat, sehingga bahkan keheningan menjadi teman baginya. Dan sementara dia bertanya-tanya apakah kamu memikirkan dia, kamu terlalu fokus pada versi dirimu yang tak akan pernah puas hanya menjadi pilihan. Karena kamu telah belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh buku, video, atau terapis manapun. Nilai sejati itu diam, tak tergoyahkan, dan tak pernah meminta untuk dilihat. Dan saat itulah keadaan berbalik. Bukan karena kamu memanipulasi mereka, tetapi karena kamu mentransformasi mereka. Dan setiap kali dia memikirkanmu, dia tidak mengingat pria yang memohon. Dia mengingat pria yang menghilang dan kembali menjadi sosok yang tak dikenali. Dan dia menyesal telah pergi, bukan karena kehilangan cinta, tetapi karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak pernah benar-benar bertemu dengan pria yang seharusnya kamu jadi. Dan alasan ini terasa begitu dalam adalah karena ini nyata. Karena pria yang bangkit setelah patah hati bangkit dengan cara yang berbeda. Mereka tidak hanya bersinar, tetapi mereka tumbuh melalui proses tersebut. Mereka menjadi disiplin dalam keheningan, selektif dalam perhatian, terobsesi dengan keselarasan. Dan tiba-tiba, kebutuhan untuk diinginkan menghilang, karena nilai mereka tidak lagi berasal dari dipilih, tetapi dari memilih diri mereka sendiri setiap hari. Dan itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang saya toleransi yang sedang menghancurkan saya? Siapa saya menjadi ketika tidak ada yang melihat? Akankah saya bangga berkencan dengan saya sekarang? Dan ketika kamu menjawab itu dengan jujur, kamu membuka versi dirimu yang terkubur di bawah keterikatan dan ketakutan akan kesendirian. Dan kini, kesendirian menjadi senjatamu, tempatmu mengolah diri. Di sana, kamu melelehkan diri lama dan membentuknya menjadi pria yang berjalan dengan kejelasan, niat, dan kehadiran yang begitu kuat, hingga bahkan keheningan berbicara untukmu. Mari kita bicara secara praktis, karena ini bukan hanya tentang pola pikir. Ini tentang berkembang dalam segala hal. Bersihkan ruangmu, atur jadwalmu hingga pukul 1. Hapus setiap gangguan digital yang dulu membuatmu terikat pada fantasi tentang siapa dia. Blokir jika perlu, bukan karena kebencian, tetapi untuk penyembuhan. Berpuasa dari media sosial, berpuasa dari pelarian. Latih tubuhmu bukan untuk balas dendam, tetapi untuk ketahanan. Pelajari keterampilan yang mengubah waktumu menjadi nilai. Tulis tujuan yang menakutkanmu, dan kemudian eksekusi mereka tanpa ampun. Dan setiap kali kenangannya kembali, biarkan itu menjadi pengingat dari versi dirimu yang dulu membutuhkan dia untuk merasa cukup. Gunakan kenangan itu untuk membangun pria yang hanya membutuhkan misinya untuk merasa lengkap. Dan saya janji, ketika kamu melakukan ini, dia akan merasakannya. Mungkin dia tidak mengatakannya, tetapi dia akan merasakannya. Perubahan, peningkatan, ketenangan, cara diamu yang kini bukan lagi ketidakhadiran, tetapi kekuatan. Cara kamu berbicara lebih sedikit, tetapi kehadiranmu berkata lebih banyak. Cara energimu tidak lagi condong ke arahnya,
tetapi memancar ke dalam. Cara kamu bukan lagi pria yang mencoba membuktikan nilainya, tetapi pria yang mewujudkannya. Dan tiba-tiba, semua hal yang dia kira akan selalu kamu lakukan, pria yang selalu menunggu, selalu mengirim pesan terlebih dahulu, selalu mengejar, memudar. Yang tersisa adalah pria yang tidak punya apa-apa untuk dibuktikan karena dia sudah menjadi segalanya yang dia anggap remeh. Dan mungkin dia menghubungi, mungkin tidak. Mungkin kamu mendapatkan permintaan maaf, mungkin tidak. Tetapi saat itu terjadi, kamu tidak akan sama. Dan itu adalah kemenangan. Bukan karena dia kembali, tetapi karena kamu tidak lagi membutuhkan dia untuk melakukannya. Bukan karena kamu membencinya, tetapi karena kamu telah melampauinya. Dan meskipun kamu masih mencintainya dalam beberapa cara, itu dari jarak yang menghormati evolusimu, bukan dari tempat yang merendahkan harga dirimu. Karena menjadi pria yang dia sesali telah pergi, bukan berarti menjadi versi yang lebih baik untuknya. Itu berarti menjadi versi terbaik terlepas darinya. Dan ketika kamu hidup seperti itu, ketika kamu berjalan seperti itu, ketika kamu bangun setiap hari dan membangun seperti itu, penyesalan berhenti menjadi harapan dan mulai menjadi hasil sampingan. Dan kamu tidak perlu mendengar dia mengatakannya. Kamu akan melihatnya dalam cara dia berlama-lama di ceritamu. Dalam cara teman-temannya menyebutmu, dalam cara dia tergagap saat berbicara seolah-olah dia mencoba menghubungi kembali tanpa mengatakan dia kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah dia dapatkan lagi. Dan tak ada lagi yang akan menggerakkanmu. Karena saat itu kamu akan tahu pria yang dia sesali telah pergi adalah pria yang berhenti menunggu untuk dipilih dan memilih dirinya sendiri sebagai gantinya. Dukung saluran ini dengan menyukai, subscribe, dan membagikan ini dengan saudara yang perlu mendengarnya. Karena ketika kamu membantu kami tumbuh, kamu membantu pria di seluruh dunia bangkit dari keheningan, kebingungannya, dan rasa sakit menuju tujuan, kehadiran, dan kekuatan.